pembukaan melalui sambutan dari Kepala Dinas dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan informasi berkaitan tentang desain dari kompetisi ke nasional tes kemampuan akademik yang dilaksanakan oleh bintang pelajar. Mungkin nanti kita akan switch terlebih dahulu. Kami mohon izin untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu materi berkaitan tentang kompetisi dari kenal kali ini. Baik, kami izin untuk share screen Bapak Ibu guru. Oke, baik. Nah, Nah, bagi Bapak Ibu guru nanti apabila saya menjelaskan terlalu cepat atau kiranya nanti ada yang kurang jelas, boleh nanti dipotong di tengah dan mungkin kita apa namanya santai saja. Jadi diskusinya akan lebih hangat apabila nanti bisa tanya jawab. Dan apabila nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya mau disampaikan, boleh dituliskan di kolom chat. Nanti dari tim panitia akan membantu untuk menjawabkan, begitu ya. Nah, terus kemudian sebentar. Kemudian pada Bapak Ibu guru kami izin untuk bisa mengisi daftar hadir. Jadi di daftar hadir ini nanti kami saya tuliskan di kolom chat. Oh, dari SMN Budong-Budong. Ini mohon maaf kalau keliru pronunciation-nya ya. Nah, daftar hadirnya itu sudah saya tuliskan. Silakan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Daftar hadir ini nanti akan kami jadikan dasar untuk pemberian sertifikat dari bintang pelajar. Jadi boleh nanti diisi terlebih dahulu di daftar hadir pesertanya. Baik, kemudian saya izin share untuk materi kali ini, Bapak Ibu guru, sembari menunggu kegiatan mungkin dari Bapak Chandra. Sebentar, saya coba cek. Baik, sembari menunggu dari narasumber utama, saya mohon izin untuk bisa melakukan share screen. Baik, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru kepala sekolah, kemudian yang hadir pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk bisa menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu kompetisi TKA yang terbesar dan pertama di Indonesia yang insya Allah akan diikuti oleh 1 juta peserta dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu guru yang semoga dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah sosialisasi dari Kenal TKA ini, kami menyebutnya Kenal TKA, jadi kompetisi nasional tes kemampuan akademik dari bintang pelajar di tahun 2005 yang kami singkat menjadi Kenal TKA. Yang mana tujuan dari Kenal TKA ini adalah penerapan TKA nanti ini juga akan meningkatkan akuntabilitas sistem pendidikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin yang kita awali pembukaan sosialisasi itu dari Jawa Timur, kemudian kita lanjut di Batam, terus kemudian ke di daerah yang terakhir itu di Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Alhamdulillah kemarin 1.800 yang hadir luar biasa antusiasnya dan kemarin juga dari Banten, dari Kemenak Wilayah Banten. Alhamdulillah sudah berjalan terakhir dari ASESI, terus kemudian yang di baru saja kemarin itu dari wilayah Jawa Sumatera Barat di tanggal 13. Alhamdulillah sudah berjalan juga dan hari ini kita berjalan ada 2 sesi yaitu di Sulawesi Barat, yang kedua ada yang bersamaan pula ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita laksanakan sosialisasi ini secara bertahap. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami turut bangga diberikan izin waktu dari Bapak Ibu Guru untuk bisa menyampaikan terkait kompetisi nasional tes kemampuan akademik bintang pelajar di tahun 2005 khusus buat daerah di Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan nama saya adalah Indung Widi Sasmito selaku koordinator kompetisi Kenal TKA pada kesempatan kali ini. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu Guru yang semoga dirahmati Allah SWT, nanti apabila sudah mengisi presensi, nanti akan mendapatkan sertifikat yang kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Guru. Jadi mohon tetap stay tune atau tetap ada di lokasi ini
ada di dalam webinar ini kami nanti akan memberikan 3 door prize gitu ya. Mungkin nanti kami serahkan yang kami hormati kepada Pak Kusmayedi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk door prize pada kesempatan kali ini. Insya Allah ada door prize menarik, 3 door prize menarik yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu guru. Tentunya semoga memberikan manfaat yang lebih buat Bapak Ibu guru yang hadir dan menjawab pada door prize yang akan kami berikan. Nah, topik pembahasan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan sampaikan latar belakang dari kompetisi, tujuan, terus kemudian output kompetisi tersebut, kemudian manfaat, lalu mekanisme pendaftaran, terus kemudian nanti pelaksanaan kompetisinya seperti apa, dan kemudian nanti hadiah kompetisi akan kami sampaikan seluruhnya. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan yang hadir pada kesempatan kali ini, nah, di seperti yang kita pahami bersama dari tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan di Indonesia nanti, merupakan asesmen wajib dari nasional, ini mengikuti dari sesuai pasal 8 TKA wajib diikuti oleh kelas 6, 9, dan 12. Nah, ini sebagai alat ukur tentunya materi TKA dirancang untuk mengukur kemampuan inti siswa secara nasional. Nah, syarat penyelenggaraannya ini adalah di tes kemampuan akademik nasional yang dilaksanakan oleh Indonesia di Indonesia nanti berdasarkan pasal 6 dan 7 hanya sekolah yang terakreditasi dan dapat diselenggarakan oleh TKA. Sekolah yang belum terakreditasi wajib menginduk kepada sekolah pelaksana gitu ya. Nah, kemudian di setiap peserta kita mengikuti TKA nasional nanti itu akan mendapatkan sertifikat hasil TKA berisi nilai dan kategori capaian akademik, kemudian sertifikat yang digunakan sebagai dokumen pendukung akademik siswa tentunya untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, tentunya TKA ini nanti Bapak Ibu guru tentu merupakan alat bantu pemerintah dalam memetakan mutu pendidikan yang di Indonesia secara nasional. Kemudian nanti dapat juga diberikan menjadi evaluasi pembelajaran dan capaian kompetensi, serta menyediakan data capaian akademik yang adil dan terstandar di seluruh Indonesia. Nah, berdasarkan hal ini semua, Bapak Ibu guru, kami hadir untuk menyelenggarakan Kenal TKA Bintang Pelajar 2025 yang diselenggarakan oleh Bintang Pelajar. Itu akan kami mengharapkan dapat memberikan generasi yang unggul dan adaptif. Dengan adanya kompetisi ini, kami mengharapkan adanya tersebut, mendukung menciptakan generasi unggul dan adaptif yang mampu mengelola sumber daya alam, peran global, dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan menjawab hambatan nasional saat ini sepertinya dari keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kualitas pendidikan, kota desa, dan akses pendidikan formal dan non-formal yang ada di Indonesia. Kami harapkan dengan hadirnya TKA ini nanti mampu menjawab hambatan pendidikan nasional ini. Karena kami akan selenggarakan di seluruh Indonesia tentunya Bapak Ibu Guru. Jadi seluruh peserta bisa bertanding antar wilayah, antar kota, dan tentunya nanti akan mendapatkan hasil yang secara relevan atau perspektif gitu ya. Nah, kemudian merespon tantangan global tentunya hanya 25% siswa Indonesia mencapai kecakapan minimum yang dalam membaca. Ini adalah hasil PISA di tahun 2022 dan tentunya 18% dari level 2 level 2-nya itu matematika di PISA 2022. Sekolah wilayah 3T minimum akses dan kualitas guru. Dan tentunya kami hadir di sini pun harapannya adalah pemerintah dapat mengambil langkah strategis dari hasil yang akan kita berikan kepada daerah-daerah tertentu atau sekolah-sekolah yang akan mendaftar di dalam Kenal TKA kali ini, tentunya akan memberikan gambaran sebelum nanti TKA yang dilaksanakan oleh Indonesia. Jadi ini bisa menjadi tryout atau simulasi untuk peserta-peserta atau siswa-siswa yang akan menghadapi TKA nanti. Dan tentunya kami hadir ini tentunya murni dan untuk membantu mendukung pendidikan nasional di Indonesia. Nah, kemudian alhamdulillah dinas lembaga yang telah merekomendasikan kita sudah hadir cukup banyak dari dari Sabang Merauke, dari Sumatera sudah ada dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru, dari tujuan TKA ini pula kami ingin berkontribusi nyata terhadap percepatan tujuan-tujuan kebijakan pemerintah terkait TKA di Indonesia hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, kemudian kami juga ingin mengenalkan standar dan karakter soal TKA sejak dini. Harapannya di kelas nanti kan dari syaratnya adalah di kelas 6, kemudian kelas 9 dan kelas 12 kami akan mengajak
siswa-siswa yang dari kelas 5 dan kelas 5, 8 dan 11 untuk bisa ikut dalam kompetisi kali ini. Harapannya mereka akan mengenalkan karakter soal-soal dari tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan seperti apa. Ini akan menjadikan simulasi dan momen yang baik pula untuk setiap siswa agar nanti bisa mencoba terkait soal-soal TKA itu seperti apa. Nah, tentunya standar TKA, standar dari soal yang akan kita berikan pun mengacu pada peraturan dari pemerintah. Kami mengambil standar-standar tersebut dan harapannya ini bisa memberikan langkah yang baik dalam mempersiapkan ananda-ananda kita di setiap masing-masing sekolah. Nah, dan kemudian kami berharap untuk bisa meningkatkan motivasi apresiasi siswa dari jenjang SD hingga SMA, SMK, dan MA di seluruh Indonesia dan menguatkan kapasitas sekolah dalam mempersiapkan siswa menghadapi TKA nasional. Nah, kemudian harapannya kami juga membangun kolaborasi strategis antar sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga serta orang tua. Jadi harapannya kita saling berkolaborasi berdasarkan hasil seperti ini, kita nanti akan mendapatkan feedback-feedback tertentu, tentunya untuk perbaikan yang lebih baik untuk siswa-siswi kita semua. Kemudian Bapak Ibu guru, kemudian adapun output dari Kenal TKA, kami harapkan nanti kita berharap besar, kita berjuang untuk bisa mendapatkan 1 juta peserta minimal. Tentunya kita tentunya dengan hadirnya Bapak Ibu guru yang pada kesempatan kali ini memberikan bantuan untuk seluruh peserta yang ada di Indonesia itu untuk mencoba dari karakter soal TKA, TKA itu seperti apa yang melalui pendaftaran di kompetisi kali ini. Dan tentunya nanti setiap peserta, Bapak Ibu guru akan mendapatkan laporan siswa, baik secara secara per kelompok atau di per sekolah, dan juga laporan per siswa. Jadi masing-masing siswa pun akan kita berikan. Jadi harapannya dari per sekolah bisa mengevaluasi terkait nanti capaian akademik dari peserta-peserta yang ada di sekolah tersebut, dan juga siswa sendiri akan mendapatkan laporan masing-masingnya. Kemudian finalis nanti Bapak Ibu guru akan terpilih, total ada 27 regu finalis yang akan kami undang secara terhormat untuk hadir di babak final yang akan kami selenggarakan insya Allah di Universitas Indonesia. Dan tentunya sekolah dapat sekolah mendukung dengan adanya kolaborasi ini, dengan pendaftaran, kemudian mengikutkan pesertanya untuk hadir dalam kompetisi kali ini akan sangat membantu sekali dalam pelaksanaan TKA dan tentunya untuk mencobakan siswa-siswinya untuk mempelajari lebih dini terkait karakter soal dari tes kemampuan akademik di Indonesia. Dan tentunya alhamdulillah dari tadi yang ditampilkan video, eh, karena feedback positif dari kenal TKA, kenal UTBK SNBT yang kami laksanakan di bulan Desember kemarin, itu pun kami lanjut untuk membuat kegiatan ini agar bisa lebih memberikan manfaat yang lebih besar di seluruh pelosok di Indonesia. Kemudian berikut adalah tampilan Bapak Ibu guru, tampilan terkait laporan yang akan kami berikan. Ini adalah yang bagian tengah itu adalah untuk sekolah, untuk siswa. Jadi secara personal nanti ada rekomendasinya dan tentunya kami akan memberikan pula laporan untuk ke sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu guru, adapun manfaat dari Kenal TKA ini nanti kami berharap menjadi saran efektif dalam mewujudkan visi para pemangku kepentingan dalam memajukan pendidikan nasional, berkontribusi nyata dalam mempercepat pelaksanaan TKA ke sekolah siswa secara merata dan utuh, dan tentunya untuk mengukur tingkat kesiapan sekolah dan siswa untuk menghadapi TKA asli nanti yang dilaksanakan di Indonesia. Kemudian melatih kemampuan kognitif, karakter, dan keterampilan sosial sejak dini dan menjadi dasar pemetaan prestasi akademik nasional dan intervensi dan pembinaannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru bentuk apresiasi atas semangat belajar dari siswa sekaligus bahan evaluasi kompetisi nasional akan berdampak pula terkait pelaksanaan di kompetisi ini nanti. Nah, kemudian mekanismenya, nah ini adalah yang biasanya ditunggu oleh para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu guru sekalian,
Nanti penyisihan itu akan dilaksanakan secara berjenjang. Jadi untuk yang di SMA ada batch tersendiri, SMP ada batch sendiri, dan SD akan batch sendiri. Nah, total peserta itu nanti ada 1 juta peserta. Nanti setiap peserta itu nanti melakukan tes atau tryout atau melaksanakan kompetisi pada babak penyisihan tingkat sekolah ini adalah secara individual. Nah, jadi secara individual yang mana nanti setiap peserta mengerjakan masing-masing si masing-masing device atau laptop atau komputer yang tersedia di sekolah. Nah, nanti melalui komputer tersebut nanti akan kita berikan link pengerjaan. Setelah link pengerjaan akan dilaksanakan di masing-masing sekolah. Pengerjaan di masing-masing sekolah tersebut nanti akan dilakukan pengawasan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nanti di sekolah jadi mobilisasinya insya Allah lebih mudah apabila dilaksanakan di sekolah. Nah, kemudian setelah nanti selesai, nanti akan kita lakukan apa namanya perenggingan. Nanti akan diambil satu regu pada setiap sekolah yang akan direkomendasikan maju ke babak selanjutnya. Nah, nanti kami dari Bintang Pelajar berdasarkan hasil babak penyisihan akan memberikan usulan dari tiga terbaiknya. Tapi di sini nanti sekolah dipersilakan untuk melakukan validasi. Misalkan ada siswa A, B, C yang kami rekomendasikan dari sekolah, kami rekomendasikan berdasarkan hasil babak penyisihan sekolah. Nanti dari sekolah ternyata, oh enggak Kak, bagusnya adalah siswa D, E, F yang maju ke babak selanjutnya. Itu boleh sekali. Tentunya kami harapkan rekomendasi ini nih masih masuk dalam 10 besar dari nilai yang tampil, yang akan diperoleh dari masing-masing siswa. Jadi 10 besar nanti boleh kita berdiskusi terkait siapa saja yang diperkenankan berdasarkan usulan dari sekolah untuk maju ke babak selanjutnya. Nah, nanti setelah selesai dari masing-masing sekolah, kita akan melakukan penetapan bahwasanya sekolah nama siswa yang sudah divalidasi oleh Bintang Belajar dan dari atas usulan sekolah nanti akan kita tetapkan dalam SK penetapan dan tentunya akan diberikan pembagian sertifikat. Kemudian setelah 1 juta peserta itu melaksanakan kompetisi, Bapak Ibu guru, nanti dari 3 peserta yang sudah direkomendasikan untuk maju ke babak tingkat provinsi, nanti secara beregu, jadi satu regu terdiri dari 3 orang, terdiri dari 3 orang nanti akan melaju melaksanakan babak penyisihan tingkat provinsi, yaitu pengerjaannya secara beregu, satu device dikerjakan oleh 3 orang, jadi barengan nanti. Jadi di situ saling berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada babak tingkat provinsi. Nah, nanti dilaksanakan tetap di sekolah masing-masing secara online. Nanti diawasi oleh guru dan dari panitia. Nanti kita setelah saat babak penyisihan tingkat provinsi ini nanti ada pengawasan melalui Zoom. Jadi peserta sekolah atau peserta yang maju ke babak babak penyisihan tingkat provinsi nanti akan kami undang ke Zoom meeting. Jadi pengawasannya dari sekolah dan dari panitia. Ada 2 pengawas nanti. Nah, nanti diambil minimal dari seluruh peserta yang dari 10 sekolah, nanti akan kami ambil minimal satu regu per provinsi. Nah, karena ada 9 wilayah nanti akan dikali 3 jenjang. Totalnya ada di 243 regu yang akan kami ambil. Nah, tentunya nanti setelah hasil tersebut dari 3 regu yang sudah ditetapkan akan kami berikan surat ketetapan terkait pemenang yang akan lanjut ke babak semifinal tingkat sekolah. Nah, kemudian di babak semifinal tingkat wilayah, Bapak Ibu guru itu nanti setelah dari regu-regu tersebut nanti kita tetapkan dari sekolah A, B, C, D, E, F, G dan semua yang ada di Sumatera Barat, nanti kami akan undang untuk melakukan semifinal tingkat wilayah dari yang terbaik tadi, terbaik dari 700 dari 243 regu yang sudah terpilih, nanti akan kita undang untuk bertanding di semifinal tingkat wilayah. Nah, nanti metodenya ini lebih ke arah cerdas cermat, Bapak Ibu, nanti menggunakan aplikasi Quizzes dan dari aplikasi Bintang Pelajar. Nanti terdiri atas 2 babak, yang tentunya ada eliminasi dan perebutan untuk tingkat ke tiket final nanti. Nanti pelaksanaannya pun di sekolah masing-masing.
nanti kita akan live Zoom untuk melakukan cerdas cermat. Nah, skema ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan secara lancar dan luar biasa antusiasnya. Baik. Nah, luar biasa dan ketika pelaksanaan ini sudah kami laksanakan di waktu kenal UTBK SNBT tahun lalu di bulan Desember, antusiasnya luar biasa sekali dan tentunya kami harapkan antusias yang lebih luar biasa nanti hadir di dalam kompetisi kali ini. Nah, setelah tersebut nanti kita ambil satu terbaik untuk mewakili wilayah perjenjang. Nanti kami akan undang ke babak final yang akan dilaksanakan di Universitas Indonesia. Nah, Universitas Indonesia nanti dilaksanakan secara offline dari seluruh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kami sangat berharap dari Sumatera Barat nanti menyumbang ada apa namanya perwakilan dari Sumatera Barat untuk kami undang ke Universitas Indonesia. Nah, nanti di sini akan kita jelaskan lebih detail. Intinya kita akan melaksanakan cerdas cermat lanjutan yang akan kami implementasikan atau kita laksanakan seperti di saat babak semifinal wilayah. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, alhamdulillah ini adalah secara sepenggal terlebih dahulu dan insya Allah nanti akan ada informasi yang lebih lanjut atau informasi yang lebih dalam. Nah, nanti akan kami sampaikan setelah sesi pada Bapak Dinas atau yang mewakili pada kesempatan kali ini. Insya Allah kami tutup dulu untuk share screen-nya. Baik, kami mohon izin untuk menyapa dari Bapak Saifuddin yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bapak. Pak Saifuddin, boleh di-unmute Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Pak, Ah, halo, ya, apa suara saya Alhamdulillah. terdengar? Baik, Pak Saifuddin, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di kesempatan yang luar biasa ini. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu sudah hadir selaku Sekretaris Dinas P&K Sulawesi Barat dan kami mohon izin untuk bisa memberikan sambutan mungkin tadi yang sempat kita terputus di awal kegiatan kepada Pak Saifuddin kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Indung Widi, yes, dari Bintang Pelajar yang saya hormati, saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala sekolah atau yang mewakili yang hadir di Zoom ini yang saya cintai, saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena berkah dan namanya Allah sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka meningkatkan kapasitas kita mengupdate informasi-informasi terbaru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Sulawesi Barat. Semoga sekali lagi dari awal sampai akhir nanti mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Izin menyampaikan bahwa Pak Kepala Dinas sebenarnya berkenan membuka acara ini namun pada saat yang bersamaan juga beliau sementara ada rapat dengan anggota DPRD dalam rangka membahas program kerja Dinas Pendidikan untuk tahun 2026. Oleh karena itu, beliau kemudian mewakilkan kepada kami untuk hadir pada acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, tadi saya sudah lama bergabung, Mas. Hanya barangkali linknya yang Oh berubah ya, iya, sehingga oh Masya Allah, ya baik baik. saya lama menunggu di link yang lain itu. Oh baik, Oke. mohon maaf Bapak. Nah, setelah saya Oh lihat Masya di Allah. grup perkembangan, saya kembali buka ini ya. Mungkin Hmm. barangkali banyak kepala sekolah begitu, Pak, karena Oh kami baik. men-share kepada apa, men-share Mm-mm. di Zoom yang awal itu. Jadi saya perbaharui kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah Oh baik. kembali berkenan untuk hadir atau sekaligus menugaskan kalau tidak sempat hadir. Ya baik. Ya baik, secara sepintas saya melihat apa yang disampaikan oleh bintang pelajar tadi terkait dengan rencana lomba apa ya, apa bahasanya sih? Kenal Untuk kenal kenal TKA PKA Bapak. melalui kompetisi
kompetisi ya. Bahasa yang sering kita dengarkan itu adalah tryout ya, dan sangat-sangat kami sangat mengapresiasi atas inisiasi Bintang Pelajar ini ya, terus terang ya, ini dilakukan untuk memperkenalkan seperti apa sih TKA itu. Kita tahu bersama bahwa untuk tahun ini Kemendikbudrismen meluncurkan sebuah program eh, tes kemampuan akademik siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau dulu ya, kalau dulu TKA itu diartikan atau ya mirip-mirip lah dengan ujian nasional. Nah, nah sekarang kita sebut dengan tes kemampuan akademik. Perbedaannya di mana Bapak Ibu sekalian? Kalau dulu ujian nasional itu menjadi sebuah ke persyaratan utama, maka untuk tahun ini eh, tes kemampuan akademik itu bukan menjadi sebuah keharusan, tetapi menjadi faktor pendukung dalam dalam menilai individu peserta didik. Nah, kenapa mesti ada TKA Bapak Ibu sekalian? Sebelumnya 5 tahun terakhir ini tidak ada TKA. Ya, yang ada kemarin asesmen nasional. Kalau asesmen nasional itu adalah sebuah survei ya, survei satuan pendidikan. Jadi bukan individunya yang disurvei, tetapi yang dinilai di situ adalah satuan pendidikannya. Nah, TKA ini lebih berujung pada penilaian individu peserta didik. Nah, kenapa mesti ada TKA? Oleh karena pertama, sejak tidak adanya asesmen nasional, tidak adanya ujian nasional kemarin, itu eh, apa namanya ya, dalam penilaian peserta didik itu variasi standar yang sangat banyak sekali ya. Kita tahu antara satu sekolah dan sekolah yang lain itu mempunyai standar yang berbeda. Nilai rapor itu pun tidak bisa kita standarisasi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, sehingga untuk dapat menimbulkan keraguan ketika dipakai dalam seleksi jalur prestasi di tingkat mahasiswa. Kemudian yang kedua juga adalah sebagian sekolah ya, tidak semuanya, terutama yang mutunya kurang atau cenderung sekolahnya yang belum begitu mapan, cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Meski mungkin ini dilandasi maksud baik, namun pada prakteknya ini menormalisasi ketidakjujuran ya. Supaya anaknya lulus ya gurunya yang membantu ya. Ini kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, kemudian kualitas soal yang rendah. Saya yakin sekali bahwa sekolah-sekolah dalam membuat soal-soal juga itu tidak terstandarisasi. Ya. Yang ketiga juga adalah kurang motivasi. Sejak tidak adanya ujian nasional itu, saya melihat bahwa siswa-siswa itu kurang termotivasi untuk belajar. Bagaimana mungkin dia belajar dengan giat kalau tidak ada tantangan yang diberikan setelah dia belajar. Nah, selanjutnya, bagaimana selama ini ujian-ujian yang ada di sekolah itu kredibilitas evaluasinya itu diragukan. Kita lihat bersama bahwa kalau kita melihat distribusi nilai rapor itu cenderung abnormal, semuanya cenderung homogen. Nah, sangat jauh berbeda ketika kita melihat distribusi nilai rate literasi atau numerasi yang diselenggarakan oleh PISA ataupun nilai-nilai UTBK itu cenderung mengikuti kurva normal. Kurva normal itu ya ada yang sangat kurang bagus, kemudian banyak yang sedang-sedang, kemudian ujung-ujungnya itu ya ujungnya adalah yang superior dan sebagainya. Nah, sementara kalau penilaian-penilaian teman-teman itu cenderung homogen, semuanya sama. Ya, kita tidak terlalu melihat yang mana yang kurang bagus, yang mana yang sangat bagus, semuanya bagus, tengah-tengah. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah instrumen penilaian yang terstandarisasi. Nah, lahirlah ini TKA. Nah, TKA kita sudah tahu bersama Bapak sekalian adalah pertama dia tidak kalau ujian nasional kemarin itu adalah sebuah persyaratan kelulusan, maka TKA ini bukan
sebagai standarnya. Dia hanyalah penunjang dari penilaian-penilaian yang lain. Nah, yang kedua, ini menjadi apa namanya, mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Jadi tidak semua mata pelajaran yang masuk di TKA kan. Kemudian juga hasil TKA ini tidak menentukan kelulusan, tetapi kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi meskipun TKA ini diselenggarakan oleh pusat, tapi itu menjadi bukan sebuah dari syarat kelulusan. Kenapa? Karena yang menentukan kelulusan itu adalah satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, baik baik Bapak sekalian, agar barangkali saya tidak perlu berpanjang lebar Pak ya, karena mungkin masih ada lagi sesi lainnya. Intinya Bapak Ibu sekalian bahwa TKA ini harus kita serius menghadapinya. Kenapa? Kapan kita tidak serius mengikuti TKA ini, maka jangan sampai anak-anak kita juga dalam perkembangannya itu merasa dirugikan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menjadi sebuah keharusan, tetapi juga kita harus kawal, kita berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa anak-anak sangat bagus untuk mengikuti TKA. Nah, salah satu cara kita untuk mengukur kemampuan kita adalah bagaimana kita mengikuti berbagai macam apa ya eh, evaluasi-evaluasi. Salah satu di antaranya adalah tryout. Dengan adanya tryout itu bisa kita melihat sudah sampai di mana kita punya kemampuan, sudah sampai di mana kemampuan siswa dalam menghadapi TKA ini. Oleh karena itu bersyukur bintang pelajar ini menginisiasi kegiatan ini luar biasa sekali. Kami sangat mengapresiasi Pak Indung, apalagi dilakukan ini non budgeting ya, non budget ya. Dan saya yakin kalau ini disampaikan ke anak-anak yang punya motivasi tinggi pasti akan mengikutinya. Nah, saya mengharapkan barangkali penuh mungkin ada satu flyer nanti yang dibuatkan. Barangkali ada banyak kepala sekolah di sini yang belum hadir. Nanti saya share ulang kembali ke grup kepala sekolah untuk segera diikuti. Ya, ya. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita mengikuti ini, apalagi kan tidak berbayar. Ya, yang susah itu kalau dia Betul. berbayar. Nah, ini luar biasa sekali bintang pelajar. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah melirik Sulawesi Barat menjadi bagian dari sebuah daerah eh, yang diperkenalkan terkait dengan TKA ini. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas penyelenggaraan ini. Eh, Saya berharap para kepala sekolah atau yang mewakili untuk senantiasa menyampaikan ini dan mengikuti kegiatan ini, setidaknya melihat bagaimana kemampuan siswa kita dalam menghadapi TKA. Atas izin Bapak Ibu semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi kompetisi kenal TKBP TKA 2000 Bintang Pelajar 2025 untuk sekolah di Sulawesi Barat dibuka secara resmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saifuddin selaku Sekretaris Dinas PDANKA Sulawesi Barat. Kami ucapkan terima kasih luar biasa dari pemabar keynote speaker dari beliau. Saya mohon izin Pak Saifuddin beserta Bapak Ibu guru untuk lebih menghangatkan kegiatan pada kesempatan kali ini. Saya mohon izin untuk bisa melakukan dokumentasi gitu ya karena jarang-jarang bisa berfoto dengan Pak Saifuddin beserta dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ada pada kesempatan kali ini di Sulawesi Barat. Kak Fadil nanti bantu ini ya difotokan. Ini di remove. Saya remove spotlightnya dulu. Kepada Bapak Ibu guru, Bapak-Bapak, Ibu-ibu kepala sekolah yang ada pada kesempatan kali ini boleh minta mohon bantuan untuk bisa mengaktifkan kamera. Jadi kameranya boleh diaktifkan agar kita bisa berfoto gitu ya. Foto terlebih dahulu. Baik, kita kepal tangan-tangan untuk memberikan semangat khusus untuk Sulawesi Barat. Kita hitung mundur di 3, 2, 1. Smile. Terima kasih banyak. Baik, kami foto simpan nanti kami share di grup ya Bapak Ibu guru. Nah, ini satu lagi. Oh, sudah pada masih ini ya close mic close close apa namanya videonya. Baik.
Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak atas semangat yang diberikan. Kami izin untuk melanjutkan terkait penjelasan dari kenal kenal TKA di tahun 2025. Saya mohon izin untuk sharing kembali, Bapak Ibu Guru. Baik, kami izin untuk mengulang terlebih dahulu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini atau yang tadi mungkin kelewat linknya gitu ya. Kami mohon maaf sekali apabila ada perubahan link tadi. Tapi insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini terima kasih banyak masih berusaha untuk hadir dan kami luar biasa bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu guru yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Nah, kami singkat terlebih dahulu, Bapak Ibu Guru, kami kembalikan bahwasanya nanti mekanisme dari babak penyisihan ini nanti kami akan kumpulkan seluruh peserta akan melakukan babak penyisihan tingkat sekolah. Nanti dari 1 juta peserta akan dilakukan tryout atau dilakukan kompetisi bersama-sama di masing-masing sekolah. Nah, pelaksanaannya nanti secara online. Terus nanti akan dilaksanakan di sekolah saja, jadi tidak perlu mobilisasi kemana-mana, bisa di kelas atau bisa di lab komputer dan lain sebagainya. Nah, nanti dilaksanakannya di sekolah dan dapat diawasi oleh Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan tersebut. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi, bahwasanya TKA ini nanti Bapak Ibu guru adalah nilai secara individual. Jadi nanti tentunya kami akan memberikan report nilai secara individual ke masing-masing siswa dan juga kami akan memberikan rekap untuk masing-masing sekolah. Jadi satu sekolah nanti dapat 2 bundel lampiran. Tentunya harapannya bisa memberikan gambaran terkait capaian akademik dari ananda-ananda yang ada di sekolah itu seperti apa. Nah, nanti setelah babak penyisihan dilakukan secara individual, secara online menggunakan aplikasi Bintang Pelajar, dilaksanakannya online di masing-masing sekolah, di masing-masing device secara individual. Kemudian nanti kami akan merekomendasikan 3 yang terbaik. Setelah itu divalidasi oleh Bapak Ibu guru. Tentunya Bapak Ibu guru kan yang lebih paham terkait kemampuan yang mungkin di pas tryout atau dilaksanakan babak penyisihan kompetisi mungkin ada kondisi-kondisi teknis yang tidak bisa kita kontrol. Nah, nanti akan kami diskusikan bersama tim-tim ahli kepada Bapak Ibu guru agar bisa divalidasi. Apakah 3 rekomendasi dari bintang pelajar ini nanti disetujui oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, setelah itu akan dipilih satu regu yang tiga peserta nanti akan dikumpulkan menjadi satu regu, akan mewakili sekolah tersebut untuk maju ke babak penyisihan tingkat provinsi. Jadi masing-masing sekolah satu regu pada masing-masing sekolah nanti akan bertanding di babak penyisihan tingkat provinsi. Nah, penyisihan tingkat provinsi ini nanti Bapak Ibu guru itu pelaksanaannya pada masing-masing wilayah. Nah, masing-masing wilayah pada jadwal yang sudah kita tetapkan, jadwalnya nanti kami sampaikan. Kemudian satu regu nanti itu melaksanakan kompetisi secara bersamaan. Jadi satu device atau satu laptop nanti digunakan oleh 3 orang. Jadi soal akan tampil langsung dikerjakan secara bersamaan di 3 orang tersebut. Jadi nanti bisa kolaborasi di dalam babak penyisihan tingkat provinsi. Setelah itu nanti kami akan mengambil minimal satu per regu per provinsi atau per wilayah. Jadi untuk maju ke babak semifinal. Nah, di babak penyisihan nanti, mohon maaf, babak semifinal tingkat wilayah. Nah, kami berharap nanti Sulawesi Barat bisa hadir di sini untuk bisa ikut meramaikan ya tentunya. Nah, nanti dilaksanakan kompetisinya berupa cerdas cermat, tidak lagi mengerjakan secara ini ya tadi beregu atau secara pakai aplikasi. Nanti kita langsung metodenya cerdas cermat. Cerdas cermat nanti apa namanya metode ini kita sudah laksanakan dikenal UTBK SNBT di tahun lalu di 2024 bulan Desember itu antusiasnya luar biasa sekali. Jadi semangatnya meskipun dilaksanakan secara online semangatnya luar biasa. Nah, nanti cerdas cermat di situ terdiri atas 2 babak nanti akan mengeliminasi pada babak-babak tersebut ya tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, nanti dilaksanakan secara Zoom meeting. Nanti setelah terlaksana kami akan mengambil satu terbaik pada eh, tingkat wilayah ini nanti yang akan melaju ke babak final. Nah, di babak final nanti Bapak Ibu guru
kami akan secara terhormat mengundang hadirin sekalian untuk hadir di Universitas Indonesia. Tenang saja nanti akomodasi insya Allah akan ditanggung oleh bintang pelajar. Dan misalkan dari Sulawesi Barat akan kami undang ke Jakarta, Depok, ya Depok di Universitas Indonesia. Nanti di sana kita akan melaksanakan babak final yang tentunya konsepnya kurang lebih mirip dengan yang ada di semifinal. Jadi cerdas cermat. Terus kemudian nanti ada skor-skor tertentu pengaturannya. Nah, nanti ada dua babak intinya eliminasi dan perebutan. Nah, terus kemudian nanti akan dinilai juga di sana ada melalui juri-juri dari bintang pelajar beserta dengan juri yang sudah terpilih. Nanti akan diambil tiga pemenang pada masing-masing jenjang. Jadi nanti SD dapat juara satu 2 3, SMP satu 2 3, SMA satu 2 3. Dan tentunya tidak dari juara satu 2 3 kami menyediakan juara favorit pada kesempatan kali ini dan juara untuk sekolah peserta terbanyak. Dengan demikian kami sangat berharap gitu ya kepada Bapak Ibu guru untuk bisa mengikutkan seluruh peserta yang ada di sekolah makin banyak maka akan makin berpotensi menjadi juara sekolah dengan kategori peserta terbanyak begitu. Jadi harapannya dari Sulawesi Barat bisa menyumbang satu sekolah 500 sampai 1000 peserta. Alhamdulillah nanti akan kita cek begitu ya apakah masuk dalam juara tingkat sekolah untuk peserta terbanyak. Nah, kemudian Bapak Ibu guru jadi gambarannya adalah nanti dari 1000 terus kemudian jadi 30.000 peserta terus kemudian jadi 729 peserta dan totalnya ada di 81 peserta yang akan kami undang di Universitas Indonesia. Nah, kemudian waktunya seperti apa, Kak Indung gitu ya. Nah, nanti waktunya Bapak Ibu guru sekalian, pendaftaran dari SD, SMP, SMA sebenarnya mulai dari tanggal 27, tapi ini masih kita buka sampai tanggal 20 September untuk SMA. Jadi kami lakukan batch pertama itu untuk SMA terlebih dahulu, kemudian maksimal untuk SMP adalah di tanggal 25 Oktober di 2025. Kemudian untuk SD maksimal di masih panjang ini 14 Januari 2026. Sesi pendaftaran nanti akan dituliskan di kolom komentar, itu ada link pendaftaran. Nah, nanti webinar online-nya kurang lebih ada di bulan Juli sampai di Januari. Nanti ada webinar-webinar online tentunya untuk bisa mengupgrade, menambah informasi berkaitan tentang TKA atau tips dan trik lainnya untuk peserta agar bisa lebih siap. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru, nanti di tingkat penyisihan khusus yang SMA meskipun di SMA dilaksanakan pada pendaftarannya pada tanggal 20 sampai 20 September, namun untuk babak penyisihan tingkat sekolah itu kita laksanakan dari tanggal 15 September sampai 27 September. Dengan demikian, bagi Bapak Ibu guru yang memilih sesi pada tanggal 15 sampai tanggal 20, nanti pendaftaran siswanya maksimal adalah H-1 pelaksanaan pelaksanaan pada masing-masing sekolah. Namun pada untuk pelaksanaan tanggal 21 sampai 27 September itu pendaftaran akan terbuka sampai di tanggal 20 September. Begitu juga untuk di SMP itu penyisihannya tanggal 20 Oktober sampai 1 November. Kemudian di SD tanggal 7 sampai 17 Januari. Nah, ini harapannya karena kami mendahulukan untuk yang SMA karena di TKA pertama di tahun ini adalah di SMA Bapak Ibu Guru. Jadi harapannya Terhad ini bisa berkontribusi dalam mempersiapkan ananda-ananda dalam mencapai nilai TKA terbaik di TKA nasional yang akan dilaksanakan di Indonesia. Nah, kemudian babak tingkat provinsi setelah babak penyisihan nanti kita akan laksanakan sudah pemilihan dari babak yang terbaik dari babak tingkat sekolah akan kita laksanakan tingkat penyisihan provinsi yaitu di tanggal 14 sampai 18 Oktober untuk SMA. Untuk yang SMP adalah di 10 sampai 15 November, SD itu tanggal 26 sampai 31 Januari. Jadi masih panjang. Jadi harapannya nanti bisa menyesuaikan agenda. Saya kami tahu bahwasanya di sekolah pasti agendanya sudah padat sekali Bapak Ibu guru. Jadi ini bisa disesuaikan nanti. Nah, kemudian babak semifinal tingkat wilayah di SMA adalah tanggal 1 sampai 15 November, kemudian di SMP adalah 18 sampai 22, sedangkan SD di tanggal 3 sampai 7
Februari 2026, jadi masih tahun depan. Nah, kemudian tingkat cerdas semua atau di tingkat final nanti khusus SMA akan kami laksanakan di tanggal 13 Desember, Bapak Ibu Guru, SMP 20 Desember, dan SD di 14 Januari. Nah, ini kami pilihkan jadwal yang paling available biasanya waktu-waktu yang agak lebih ini ya lebih renggang di masing-masing sekolah. Harapannya bisa hadir untuk mewakili sekolah tentunya akan kami undang di Universitas Indonesia. Baik, kemudian ada pembagian 9 wilayah, Bapak Ibu Guru, yaitu wilayah yang pertama adalah wilayah Sumatera, jadi seluruh Pulau Sumatera itu masuk dalam wilayah satu, kemudian wilayah dua adalah DKI Jakarta, dan kemudian wilayah tiga adalah Jawa Barat, wilayah 4 adalah Banten, kemudian wilayah 5 adalah Jawa Tengah dan DIY, serta wilayah 6-nya adalah di Jawa Timur, wilayah 7 di Kalimantan. Nah, di Sulawesi Barat nanti masuk di wilayah 8, Bapak Ibu Guru. Jadi akan bertanding satu wilayah atau satu pulau Sulawesi begitu. Nah, kemudian untuk yang wilayah 9 adalah wilayah timur, tengah dan timur, yaitu di Bali, Papua, NTB, NTT, dan Maluku. Ini wilayah pembagian wilayahnya, Bapak Ibu Guru. Jadi bisa apa namanya membuat strategi-strategi begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru, eh, untuk babak penyisian tingkat SMA di SMA nanti akan dilaksanakan di September. Nah, tanggal pelaksanaannya kami lebih mengkerucutkan. Tadi pelaksanaannya adalah sudah timelinenya secara garis besar. Ini adalah pelaksanaan babak penyisian tingkat sekolah di jenjang SMA. Nah, tanggal pelaksanaan itu tanggal sebenarnya dari segi timelinenya 15 sampai tanggal 27, Bapak Ibu Guru. Nah, hanya saja ada beberapa sesi yang dipersilahkan dari Bapak Ibu Guru, mungkin ada waktu-waktu tertentu yang bisa dialokasikan untuk kompetisi di kompetisi ini untuk melaksanakan babak penyisihan di mungkin waktu-waktu tertentunya itu bisa dipilihkan. Jadi di hari Senin sampai Kamis, Bapak Ibu Guru, itu kita ada dua sesi, sesi satu dan sesi dua. Senin sampai Kamis itu sesi satu dan sesi dua. Sesi satunya adalah di 8.09.00 sampai jam 12. Jadi nanti pelaksananya 3 jam sesi babak penyisihan ini. Atau di sesi dua di 13.30 sampai 16.30. Nah, kemudian untuk hari Jumat, kami mohon izin untuk berbeda sedikit di di sesi satunya karena ada sholat Jumat. Jadi di hari Jumat itu hanya ada sesi satunya di 8.30 sampai jam 11.30. Waktu Indonesia Barat, betul sekali. Ini waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu Guru. Nah, kemudian untuk sesi duanya sama di 13.30 sampai 16.30. Nah, khusus di hari Sabtu, Bapak Ibu Guru, kami hanya menyediakan satu sesi pagi, yaitu di sesi jam 9.00 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk babak penyisihan tingkat SMP atau jenjang SMP, pemilihannya sama, yaitu di tanggal 20 sampai tanggal 1 November. Nah, eh, 30 sampai 1 November, kemudian sesinya sama, sesi satu Senin sampai Kamis hanya ada sesi satu 2 di 9 sampai jam 12, kemudian sesi duanya hanya tersedia di 13.30 sampai 16.30, kemudian di hari khusus hari Jumat, sesi satunya adalah di 8.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, dan sesi duanya 13.30. Khusus Sabtu, kembali kami sampaikan bahwasanya hanya ada satu sesi, yaitu di sesi 9.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sama juga untuk yang di bagian SD, Bapak Ibu Guru, Senin sampai Kamis sama, hanya saja pelaksanaan di tanggal 7 sampai 17 Januari 2026. Nah, ini secara singkat, Bapak Ibu Guru, semoga bisa dipahami. Nanti kalau masih ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti kapan kami bantu untuk jelaskan kembali. Nah, kemudian soal kompetisinya, Bapak Ibu Guru, ini kami mengikuti dari apa namanya Kemendisdak Dakmen ya. Kemudian ini adalah di soal SD itu SD dan SMP nanti diperbolehkan pesertanya dari kelas 5, kelas 6, kelas 8, dan kelas 9. Materi ujinya hanya dua, matematika dan bahasa Indonesia dan matematika. Nah, kemudian khusus di jenjang SMP, SMA, dan SMK,
ini pesertanya di kelas 11 dan kelas 12, Bapak Ibu Guru. Yaitu di bahasa Indonesia, materi ujinya adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihannya nanti bisa matematika lanjut, fisika, kimia, biologi, sampai dengan sosiologi. Nanti ada pilihannya. Nah, nanti materi pilihannya mengambil dua dari materi pilihan yang kami sediakan. Dengan demikian untuk yang di SD SMP itu nanti akan materi yang diujikan dua mata pelajaran atau dua mata uji. Kemudian untuk yang SMA itu lima mata uji. Kemudian peserta-peserta tentunya ini adalah sekolah aktif atau sekolah yang existing yang ada di sekolah masing-masing di Sulawesi Barat tentunya. Dan tentunya ini adalah dari SD itu adalah kelas 5, 6, untuk SMP adalah kelas 8, 9, dan SMA ada kelas 11 dan kelas 12. Tentunya siswa apa namanya melakukan pendaftaran tentunya sudah melakukan pendaftaran yang tentunya didaftarkan oleh sekolah melalui link pendaftaran yang akan dikirimkan dari sekolah. Jadi awalnya adalah melakukan pendaftaran dari sekolah dulu, baru link pada masing-masing sekolah tersebut akan dikirimkan ke masing-masing siswa untuk melakukan pendaftaran pada setiap siswa yang ingin mengikuti kompetisi Kenal TKA di 2025 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru, alur pendaftarannya, nah ini nanti ada pendaftaran, akan kami peragakan sekalian Bapak Ibu Guru, jadi boleh sekali nanti apa namanya mencoba begitu ya, mencoba terkait link pendaftarannya. Nah, nanti ada pendaftaran dari sekolah nanti akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di link www.bintangpelajar.com/tka-tka kenal-tka. Kemudian step 2-nya adalah pendaftaran yang nanti mengisi form pendaftaran dengan benar, kemudian jangan sampai lupa. Nah, kalau lupa nanti khawatirnya tidak bisa login, karena kalau tidak bisa login, kadang informasi yang ada di dalam dashboardnya pun terlewat begitu ya. Nah, kemudian untuk yang di step 3-nya adalah setelah berhasil submit, pendamping akan akan diarahkan untuk menuju dashboard sekolah. Di sini nanti dashboard sekolah, Bapak Ibu Guru, ini adalah aplikasi yang kami sediakan untuk masing-masing sekolah yang mendaftar pada kompetisi kali ini yang berfungsi untuk memantau pendaftaran dari masing-masing peserta seperti apa. Siapa saja yang sudah mendaftar, kemudian nanti kami tampilkan akunnya apa, kemudian dan passwordnya apa, begitu. Nah, kemudian step 3 nanti pendamping memilih jadwal di seleksi tingkat sekolah sesuai jadwal yang tersedia pada dashboard. Jadi nanti ada pemilihan ini ya, pemilihan sesi nanti akan saya peragakan. Nah, kemudian sekolah akan mendapatkan link pendaftaran yang dapat diisi oleh siswa. Nah, sekolah melakukan pendaftaran, sekolah nanti akan mendapatkan link khusus untuk sekolah tersebut untuk dikirimkan ke siswa agar siswa pada masing-masing sekolah nanti bisa mendaftar secara mandiri melalui link sekolah tersebut. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini tadi saya coba cek peserta yang sudah mendaftar ada di 21.000 dan tentunya ini dari 702 sekolah, tentunya luar biasa, dan tentunya ini terus bertambah. Biasanya kenapa saat ini masih 21? Karena banyak sekolah yang mendaftar ternyata masih belum mendaftarkan siswanya. Dan biasanya masih diskusi terkait jadwal. Jadi Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini kami rekomendasikan untuk bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar nanti bisa memilihnya nanti setelah diskusi mungkin dari jajaran yang ada di sekolah, kira-kira baiknya tanggal berapa pelaksanaan penyisihannya agar tidak terbentur terkait kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, nanti melakukan pendaftaran dulu, nanti dari Bapak Ibu guru bisa diskusi terkait pelaksanaan babak penyisiannya kapan. Setelah nanti dapat, baru nanti bisa memilih sesi babak penyisihan. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada per pagi tadi, peserta yang terbanyak ada di lokasi Jawa Timur, dia sudah sampai di 12.488, dan yang kedua diikuti Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Tentunya kami harapkan Sulawesi Barat ini yang pertama nanti ya, yang terbesar. Nah, kemudian tutorial pendaftaran. Bapak Ibu guru nanti boleh mengklik apa namanya link tautan ini dengan men-scan boleh atau kakak-kakaknya boleh menuliskan di kolom komentar. Ada link untuk pendaftaran gitu ya.
www.bintangpelajar.com/kenal-TKA begitu. Boleh? Kakaknya saya. Oke, link pendaftarannya sudah disampaikan. Boleh kakak admin untuk link link pendaftarannya di up kembali ya. Oh, udah, baik. Nah, sudah ada di dalam kolom komentar, Bapak Ibu Guru. Dipersilakan untuk bisa mengakses terlebih dahulu link tersebut. Nanti akan dibawa ke halaman seperti berikut. Nah, nanti setelah masuk ke halaman tadi, www.bintangpelajar/kenal-TKA, nanti akan dibawa ke halaman ini. Bapak Ibu Guru turun aja nanti ke bawah, nanti atau diklik bagian pendaftaran. Itu ada pendaftaran, nanti akan langsung dibawa ke klik tombol untuk daftar. Kami informasikan, kami kuatkan informasi bahwasanya Bapak Ibu Guru untuk SD silahkan klik untuk jenjang SD sederajat. Untuk SMP silahkan klik untuk SMP sederajat. Sedangkan untuk yang di SMA itu untuk SMA sederajat. Nah, kembali saya menguatkan bahwasanya sekali lagi Bapak Ibu Guru menguatkan informasi dari Pak Saifuddin tadi bahwasanya kompetisi ini gratis, tis tidak dipungut biaya sepeser pun. Tentunya kami berharap ke kompetisi ini bisa menunjang pendidikan nasional di Indonesia terkhusus di Sulawesi Barat. Nah, silakan diklik nanti yang SD, khusus yang SD, yang SMP di SMP, SMA yang di SMA. Nah, nanti kita coba peragakan untuk yang di bagian di ini SMP, Bapak Ibu Guru. Jadi yang SMP nanti tulisan di bagian sininya adalah di ada jenjang SMP sederajat. Nanti Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk melakukan pengisian di klik bagian sebentar saya kayak pointer aja ya. Nah, di dalam eh, di dalam tampilan Bapak Ibu Guru nanti di bagian kanan itu ada pengisian daftar akun khusus untuk sekolah. Jadi kita akan mendaftar untuk akun sekolah dulu. Jadi dipilih nanti di sini diklik di bagian pilih sekolah, nanti diketik saja nama sekolahnya misalkan tadi eh, SMKN 1 Mamuju misalkan. Nanti diketikkan di situ. Nah, nanti kalau misalkan ternyata diketik misalkan SMA satu katakan SMA 1 2 3 Mamuju misalkan ternyata tidak ada, nah silakan klik di kolom komentar bahwasanya nama sekolah misalkan ya nama sekolah SMAN 1 2 3 4 Mamuju belum ada. Nanti akan ada tim yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengintegrasikan agar daftar nama dari sekolah yang ada yang dari Bapak Ibu Ampu itu masuk ke dalam daftar pendaftaran di Kenal TKA kali ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu Guru setelah mengklik tulisan menuliskan nama sekolahnya, kemudian Bapak Ibu Guru dipersilakan mengisi nama kepala sekolahnya, kemudian nomor sekolah, nomor telepon sekolah, kemudian email sekolah. Nah, saya informasikan terlebih dahulu, Bapak Ibu Guru, email sekolah ini nanti adalah email yang akan digunakan sebagai username pada akun sekolah. Jadi misalkan SMA SMA SMAN 1 2 3 4 Mamuju sulbar.com misalkan. Nah, itu nanti akan menjadi username di saat Bapak Ibu guru login ke dashboard untuk memantau pendaftaran dari masing-masing peserta di sekolahnya. Nah, setelah itu email sekolah silahkan ditulis. Ini boleh email sekolah atau email dari guru pendamping juga boleh, tidak ada masalah. Kemudian masukkan password yang diinginkan. Jadi masukkan password misalkan tadi saya SMAN 1 Mamuju, SMAN 1 2 3 4 Mamuju. Saya buat passwordnya adalah ABCDE misalkan contoh saja ya. ABCDE nanti diketikkan saja ABCDE. Nah, nanti diketikkan kemudian setelah diisikan passwordnya lalu diklik bagian provinsi. Nah, Bapak Ibu guru klik provinsi Sulawesi Barat, kemudian diklik pilihan kotanya. Ingat, ini ada pilihan kota Bapak Ibu guru. Pilihan kota tidak akan muncul apabila provinsinya tidak diketikkan terlebih dahulu, tidak dipilih terlebih dahulu. Jadi mohon dipilih provinsinya, terus kemudian dipilih kota di tempat Bapak Ibu guru berada. Atau di sekolah ini ada di kota mana, kemudian diketikkan alamat sekolah. Ini free text, jadi dipersilakan alamat singkat, alamat lengkap lebih baik begitu. Nah, kemudian
dipersilakan menuliskan nama pendamping dan nomor telepon guru pendamping. Kami rekomendasikan buat Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu-ibu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ya atau jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini, nama pendamping cukup satu saja tidak ada masalah. Jadi cukup satu saja yang mendaftar. Jadi nanti untuk mengakses dashboardnya melalui akun satu guru pendamping ini. Jadi biar tidak terlalu banyak guru pendamping yang melakukan pendaftaran gitu. Nah, nanti setelah semuanya terisi, dipersilakan nanti klik daftar. Nah, klik daftar, ketika di sini Bapak Ibu guru nanti ada syarat dan ketentuan, boleh nanti dibaca terlebih dahulu atau di checklist kalau sudah dibaca. Nanti di dalamnya adalah syarat ketentuan dari Kenal TKA. Jadi informasinya, ketentuan umum, persyaratan peserta yang tadi saya sampaikan, persyaratan peserta, kategori dan materi kompetisi, kemudian teknis pelaksanaan, penilaian dan pengumuman pemenang semuanya kami masukkan informasinya di syarat dan ketentuan. Apabila Bapak Ibu guru sudah melakukan sudah membaca, nanti silakan diklik daftar gitu ya. Itu kita coba cek sebelum terlebih dahulu. Izin Pak untuk sebentar. Bapak Ibuku, apakah Oke, ini pertanyaan-pertanyaan, tapi apakah ini daring atau bagaimana? Baik, ini informasi pertanyaan-pertanyaannya kami simpan Bapak Ibu guru akan kami jawab di akhir di sesi tanya jawab nanti. Baik, nanti Bapak Ibu guru silakan melakukan klik daftar, nanti eh, akan dibawa ke halaman seperti ini. Mohon pastikan datanya benar ketika oke untuk melanjutkan. Nanti kalau misalkan ini tandanya silang, Bapak Ibu guru, berarti ada informasi-informasi yang belum terisi atau ada format-format yang keliru gitu ya. Misalkan nomor telepon ternyata tidak sengaja tertulis O gitu ya. Angka nol tertukar dengan O. Biasanya akan terjadi error. Jadi nanti apabila silang, boleh dicek kembali untuk formulirnya pendaftarannya sudah sesuai atau belum. Ingat Bapak Ibu Guru, untuk email sekolah itu akan digunakan sebagai username di dashboard sekolah nanti. Username adalah email sekolah Bapak Ibu Guru ya. Nah ini semoga bisa dipahami. Nah kemudian nanti setelah klik OK akan muncul pendaftaran berhasil. Nah boleh banget Bapak Ibu Guru melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Mungkin ada kendala, boleh share link. Oke, baik. Saya share kembali, Bapak Ibu Guru. Saya sembari membantu untuk pendaftaran. Nah, Bapak Ibu Guru, linknya kami share kembali di kolom chat. Jadi di situ ada link untuk khusus SMA, link khusus SD, link khusus SMP. Nah, silakan bagi Bapak Ibu Guru yang SD, silakan klik SD, bagi yang SMP klik SMP, kemudian yang SMA klik SMA. Baik, kemudian apakah sudah tidak ada kendala? Apakah ada yang sudah berhasil mendaftar, Bapak Ibu Guru? Boleh ditulis kolom komentar ya, agar kita bisa lebih interaktif ini kegiatan eh, Zoom yang berbahagia kali ini. Baik, kami akan lanjut, Bapak Ibu. Apabila nanti berhasil melakukan pendaftaran, nanti dari email yang didaftarkan tadi, email sekolah tadi akan dikirimkan informasi berupa email. Mohon dicek emailnya. Atau biasanya kalau baru sekali melakukan interaksi dengan bintang pelajar, biasanya email masuk terlebih dahulu dalam spam. Nanti di kolom spam dicek saja Bapak Ibu Guru. Nanti kalau misalkan spam, klik aja not spam atau bukan spam agar nanti muncul di halaman utama atau di email utama dari Bapak Ibu Guru. Nah, nanti kurang lebih redaksinya seperti ini Bapak Ibu Guru. Selamat pendaftaran Kenal TKA 2025 berhasil. Ini adalah email dari Bapak Ibu Guru, terus kemudian username-nya bisa dilihat. Ini adalah username adalah email yang dituliskan Bapak Ibu Guru di kolom email sekolah tadi. Nah, kemudian nama sekolahnya, nama pendamping yang terdaftar, kemudian link pendaftaran. Nah, link pendaftaran inilah Bapak Ibu Guru, link pendaftaran yang muncul kali ini adalah link pendaftaran yang kita bagi ke setiap siswa agar melakukan pendaftaran secara mandiri.
Kak, kalau misalkan pendaftarannya melalui kolektif, bagaimana? Kami mohon maaf, Bapak Ibu Guru, agar ini nanti apa ya, Bapak Ibu Guru tidak terlalu ini ya terbebani terkait pendaftaran ini. Jadi dipersilakan bisa menyebarkan agar nanti setiap siswa bisa mengisi secara mandiri. Jadi Bapak Ibu Guru cukup memantau di dalam dashboardnya. Nah, kemudian dashboard tadi dari tadi Kak Idung bilang dashboard kayak gimana? Nah, nanti linknya seperti ini di sini. Bapak Ibu Guru dashboardsekolah.bintangpelajar.com. Nanti ini adalah alamat website yang berfungsi untuk memantau pendaftaran setiap siswa di sekolah Bapak Ibu guru yang ada di Sulawesi Barat. Nah, ini nanti apa namanya untuk dashboardnya akan saya tampilkan selanjutnya. Terus kemudian untuk mempermudah koordinasi antar guru pendamping, kami sudah mempersiapkan link WhatsApp grup pada masing-masing jenjang, khusus SMA ada sendiri, SMP ada sendiri, SD ada sendiri. Nah, karena SMP dan SD waktunya masih panjang, nanti khawatirnya akan ini ya terlalu terganggu dengan pelaksanaan di SMA. Karena biasanya kalau pas penjelang pelaksanaan babak penyisihan itu grupnya jadi aktif begitu ya. Jadi bertanya jawab jadi aktif di situ. Khawatirnya untuk yang bagian SMP dan SMA itu jadi apa namanya terganggu. Jadi kami membagi antara WhatsApp grup pendamping untuk SD, SMP, dan SMA. Kami beda-bedakan. Nanti linknya silahkan diklik saja. Nanti khusus yang SD muncul SD, Bapak Ibu guru yang dari sekolah SMP akan muncul link SMP, begitu juga untuk yang SMA. Nah, kemudian apabila kiranya Bapak Ibu guru masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, mungkin tidak terjawab di dalam kegiatan kali ini, boleh nanti klik saja tautan di sini www.bintangpelajar.com/tanya dash kompetisi. Nanti akan dibawa ke tautan customer service kami atau tim admin yang akan membantu menjawab dari eh, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan boleh juga berkoordinasi atau bertanya jawab di dalam WhatsApp grup ya Bapak Ibu guru, karena ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam koordinasi dalam upaya memaksimalkan kegiatan babak penyisihan nanti. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dibawa ke halaman kembali, ke halaman awal mendaftar. Nanti Bapak Ibu guru klik saja karena sudah punya akun, karena sudah dapat email tadi, maka Bapak Ibu guru bisa klik bagian sudah punya akun, klik di sini. Nah, masuk klik di sini nanti, ini nanti akan dibawa ke halaman dashboard sekolah.bintangpelajar.com. Nanti masukkan username, ingat Bapak Ibu guru, username ini adalah email sekolah yang didaftarkan oleh Bapak Ibu guru di awal pendaftaran tadi. Kemudian passwordnya adalah password yang dituliskan Bapak Ibu guru pendamping yang dituliskan di awal pendaftaran tadi. Jadi username ini adalah email sekolah, password adalah password yang dituliskan di di formulir pendaftaran tadi. Setelah itu klik masuk begitu ya. Nah, setelah klik masuk, Bapak Ibu guru nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini adalah kolom dashboard terkait pemantauan pendaftaran pada masing-masing sekolah. Nanti Bapak Ibu guru silakan klik form atau copy link gitu ya. Kalau klik form nanti diklik saja, nanti akan dibawa ke tautan halaman pendaftaran pada masing-masing siswa. Tapi kalau misalkan mau diklik saja, ya boleh. Nanti akan dibawa cukup diklik terus nanti di share di mungkin WhatsApp atau di media-media yang lainnya. Ingat Bapak Ibu guru, link ini adalah spesifik khusus buat masing-masing sekolah. Jadi sekolah A, B, C itu linknya juga berbeda-beda gitu. Jadi ini khusus pemantauan pada sekolah-sekolah tertentu. Ada yang sudah berhasil mungkin Bapak Ibu guru? Oke, baik. Nanti ada beberapa pertanyaan. Masya Allah, ada pertanyaan yang luar biasa. Kami akan jawab di akhir sesi ya, Bapak Ibu Guru. Nah, nanti karena belum ada informasi yang berhasil, boleh nanti mencoba saja, Bapak Ibu Guru. Mumpung kita masih di sini, gitu ya. Jadi bisa bertanya jawab terkait pendaftaran apabila ada kendala-kendala dan tentunya akan berusaha kita bisa solusikan sampai webinar ini nanti berakhir. Tapi kalau misalkan ada kendala lagi, boleh nanti kolom chat agar kita bisa feedback terkait kendala-kendala yang dialami atau pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, nanti Bapak Ibu Guru agak ke bawah sedikit ini adalah total siswa yang mendaftar. Nanti diklik di sini nanti apabila ada siswa yang mendaftar akan terus bertambah secara real time
dan apa namanya, apabila ada yang gagal dan lain sebagainya nanti biasanya ada informasi akan masuk ke Bapak Ibu guru. Nah, kemudian di pilihan sesi kompetisi ini adalah jumlah siswa yang mendaftar, kemudian di sesi kompetisi nanti disinilah dilakukan mungkin hasil dari diskusi antar pemangku kebijakan yang ada di masing-masing sekolah ya, kira-kira jadwalnya bagusnya mau kapan begitu. Nah, jadi awalnya adalah ini melakukan pendaftaran, jadi sangat mudah melakukan pendaftaran dulu. Nah, jadwalnya bisa nanti Bapak Ibu guru, tidak harus sekarang, nggak ada masalah. Intinya Bapak Ibu guru yang penting adalah sudah melakukan pendaftaran sebelum nanti kuotanya penuh begitu ya. Karena kalau saya lihat kemarin lihat sesi 1 dan sesi 3 itu kuotanya sudah penuh gitu. Jadi harapannya bisa mendaftar dan sesinya sudah memilih terkait sesi berapa yang ingin dipilih berdasarkan jadwal sesi yang sudah kita sediakan. Nanti dipilih saja di bagian kolom pilih sesi. Setelah dipilih nanti ada pilihan sesi, pilih misalkan sesi 12 misalkan. Nanti klik saja pilih sesi 12 dan konfirmasi sesi. Ketika sudah nanti akan muncul informasi bahwasanya sesi sudah dipilih dan kami mohon izin Bapak Ibu guru, pemilihan sesi ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Pemilihan sesi hanya bisa dilakukan 1 kali. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan maka mohon bantu untuk menginformasikan ke panitia agar kami lakukan riset agar bisa memilih ulang sesi yang sebelumnya dipilih. Nah, nanti di awal dashboard kami mohon izin untuk melampirkan kuesioner pendaftaran. Kira-kira Bapak Ibu guru mengetahui kegiatan ini dari dinaskah, dari staf bintang pelajar, rekan, atau media sosial, atau informasi dari sekolah-sekolah lain yang sudah di-share begitu ya. Nanti klik saja. Ini adalah multiple answer, jadi boleh menjawab lebih dari satu jawaban. Kemudian Bapak Ibu guru, nah ini adalah tampilan siswa. Jadi misalkan ada siswa yang sudah mendaftar, nanti bisa dilihat di data siswa. Jadi di atas itu adalah dashboard, terus kemudian ada siswa ya di bagian atas. Nanti di bagian data siswa nanti akan kami tampilkan seluruh nama peserta yang sudah melakukan pendaftaran. Jadi Bapak Ibu guru tinggal memantau di bagian sini saja. Kami tampilkan nama, kelas, email, password, dan sesi. Barangkali kadang mungkin ya ada nama siswa yang typo atau salah ketik, nanti bisa request kepada tim panitia untuk melakukan perbaikan dari nama siswa. Atau biasanya terjadi salah klik itu ada di kelas eh, pemilihan kelas Bapak Ibu guru. Jadi harusnya kelas 12 ternyata karena mungkin terlalu berdebar-debar ketika mendaftar sehingga mengkliknya kelas 11. Nah, tentunya nanti karena soal kelas 11 dengan kelas 12 nanti ada penyesuaian. Jadi jangan sampai nanti kelas 12 ternyata terdaftarnya adalah kelas 11. Nah, nanti ada apa namanya? Ada validasi begitu ya ketika pas melakukan penentuan pemenangnya nanti ada yang divalidasi. Jadi apakah betul siswa tersebut adalah kelas 12, kelas 11 dan lain sebagainya. Nah, email, password nanti akan kita tampilkan. Jadi khawatirnya Ananda juga terlupa dan ternyata Ananda tanyanya ke Bapak Ibu guru, jadi bisa melihat di kolom ini. Nah, meskipun nanti di panitia juga memiliki seluruh data email dan password dari masing-masing peserta. Email ini Bapak Ibu guru adalah username untuk dimasukkan di dalam aplikasi saat babak penyisihan. Password adalah password yang akan dimasukkan ke aplikasi babak penyisihan nanti. Nah, apabila Bapak Ibu guru, wah Kak, kalau misalkan ngecek di dashboard ini terus kan terlalu ini ya memakan kuota misalkan begitu. Nah, Bapak Ibu guru bisa melakukan unduh file secara Excel. Jadi nanti di save dan nanti disimpan di data sekolah begitu. Nah, kemudian hadiah kompetisi kali ini Bapak Ibu guru ini adalah yang paling ditunggu-tunggu yaitu hadiah pemenang kompetisi kali ini yaitu 12 unit sepeda motor. Kemudian 12 unit laptop, uang tunai jutaan rupiah, dan 12 unit smartphone. Jadi ini nanti akan kita berikan. Hadiahnya luar biasa spektakuler ini. Nah, kemudian
Untuk kategori siswa dari 12 tadi, Bapak Ibu guru, itu 9 unit motor untuk siswa. Jadi misalkan juara satu jenjang SMA. Karena tadi satu regunya ada 3 siswa, juara satu nanti akan mendapat 3 motor gitu ya. Jadi peserta A dapat 1 motor, peserta B dapat 1 motor, peserta C dapat 1 motor. Jadi 1 motor tidak dibagi 3 begitu. Nah, kemudian untuk juara 2 nanti ada mendapatkan 9 unit laptop. Jadi sama seperti di juara satu, juara 2 nanti juara pertama pada jenjang SMA misalkan akan dapat juara 2 pada jenjang SMA akan mendapatkan 1 laptop. Kemudian juara yang kedua peserta yang kedua akan dalam satu regu itu akan mendapatkan 1 laptop. Peserta yang ketiga akan mendapatkan 1 laptop. Ini untuk juara 2. Juara tiganya masing-masing sama, masing-masing 1 unit handphone gitu. Nah, ini untuk yang di siswa. Dan tentunya kami juga memberikan apresiasi juara terbaik untuk kategori sekolah. Ini nanti kalau misalkan dari sekolah yang mendapatkan kategori juara satu, ya satu sekolah masing-masing jenjang akan mendapatkan 1 motor. Lumayan untuk bisa kegiatan operasionalnya ada di sekolah ya. Mungkin ada kegiatan apa-apa itu bisa menggunakan sekolah hadiah terbaik yang kami berikan untuk sekolah untuk menunjang pendidikan di Indonesia. 1 unit motor untuk juara satu per jenjang. Jadi 1 motor SD, 1 motor SMP, 1 motor untuk juara satu SMA. Begitu juga untuk di juara 2 dan juara 3. Dan tentunya juara favorit akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Dan ini cash kami berikan untuk sekolah yang mendapatkan kategori juara favorit, Bapak Ibu Guru. Baik, ini ada pertanyaan apakah baik, bagi Bapak Ibu guru tadi dari SMA 3 Kaluku, boleh menuliskan nama sekolahnya di sini ya. Bagi yang belum bisa login atau belum tampil di nama sekolahnya nanti diketikkan di sini, nanti ada tim dari Bintang Pelajar akan mensinkronis menambahkan nama sekolah dari Bapak Ibu guru. Boleh dituliskan di sini. Nah, intinya adalah juara satu adalah 1 unit motor pada masing-masing jenjang. Juara 2 1 unit laptop pada masing-masing jenjang. Dan juara 3 1 unit handphone pada masing-masing jenjang. Totalnya adalah 3 unit motor khusus untuk juara kategori sekolah, 3 unit laptop untuk kategori juara 2 kategori sekolah, 3 unit handphone untuk juara 3 kategori sekolah. Tentunya tambahan yang luar biasa adalah juara favorit kita mendapat akan diberikan apresiasi tambahan 1 juta rupiah. Baik, Bapak Ibu Guru, tentang penyelenggaraan kami dari Bintang Pelajar, Alhamdulillah kompetisi ini sebenarnya tidak yang pertama, tentunya kami sudah melakukan banyak sekali kompetisi dari tahun ke tahun. Yang pertama Alhamdulillah sukses melaksanakan BPN Encims, ini semacam kompetisi juga apa namanya yang dilaksanakan pada tanggal 2013-2014. Kemudian kami lanjutkan kisah suksesnya ini di kenal KNLMN gitu ya, Kompetisi Nasional Literasi Membaca dan Numerasi. Nah, ini nanti alhamdulillah kita sudah melaksanakan dari 2001 sampai 2004. Total pesertanya aja di 17.222. Ini diikuti oleh 293 sekolah dari 24 provinsi. Nah, kemudian yang baru yang kenal UTBK kami laksanakan di Desember lalu itu adalah yang terakhir ya Bapak Ibu, ini yang terakhir saja. Ini kami alhamdulillah yang hadir adalah 43.743 peserta yang diikuti oleh 485 sekolah yang berasal dari 25 provinsi. Nah, yang terbaru ini adalah kompetisi yang luar biasa juga dari Bintang Pelajar. Kami melaksanakan UTBK Edu Pro atau UTBK Professional Educator National Competition di 2025. Alhamdulillah, ini pesertanya yang semua adalah siswa, Bapak Ibu guru. Yang ini khusus kompetisi ini adalah guru, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah kemarin di 7.325 guru dari 38 provinsi yang berasal dari 423 sekolah hadir untuk mengikuti kompetisi UTBK Edu Pro kali ini. Nah, tentunya mungkin dari Sulawesi Barat, saya yakin pasti
ada yang hadir Pak, menjadi peserta pada kesempatan itu. Bintang pelajar ini berdiri dari sejak 1995, Bapak Ibu guru, kita sudah melayani diri 30.000 lebih peserta les yang dari bintang pelajar. Kami menjangkau dari 38 provinsi sampai di 15 kota di luar negeri. Kami menggelar event edukasi nasional ini sejak di 2013 yang berbasis SD, SMP, SMA, dan tentunya kami memiliki ribuan mitra dari sekolah, guru, dan komunitas orang tua. Kami harapkan hal ini bisa memberikan gambaran bahwasanya bintang pelajar juga akan melaksanakan kenal TKA pertama yang terbesar di tahun ini dalam mendukung visi bintang pelajar, mendukung kemajuan pendidikan nasional. Baik, Bapak Ibu guru, ini adalah sesi diskusi. Kami ucapkan terima kasih. Saya Indung Widi Sasmito mengakhiri materi kali ini. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kami izin stop share screen. Bagi Bapak Ibu guru yang kirana ada pertanyaan, boleh raise hand atau menulis di kolom chat begitu ya. Baik, saya izin untuk ada yang raise hand, boleh sekali Bapak Ibu guru bertanya secara langsung. Baik. Oh ada Bapak. Bapak dari SMA IA Al-Azhar nih Pak ya. SMA IA, oh bukan ya. SMA IA dari 12 Pak Arman. Kami persilakan Pak Arman. Ya, hmm, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang Pak. Yang terhormat Bapak Saifuddin, Bapak Indong WDS, dan teman-teman dari sekolah Sulawesi Barat. Mohon maaf mungkin pertama ya. Sekolah kami dari Makassar, Pak. Dari Hmm. Makassar ya. Hmm. Kami dapat undangan ini, kebetulan ada teman yang chat Hmm. bilang silakan ikuti Zoom ini. Kayaknya ini Zoom ini sangat penting sekali yang berkaitan dengan TKA. Dan kami selaku sekolah di Makassar, SMA Islam Al-Azhar 12 Makassar, mengucapkan banyak, banyak terima kasih kepada Pak Indung IDS selaku tim dari Bintang Pelajar yang sudah membantu kami di sekolah, tentunya mempersiapkan anak-anak kami untuk menghadapi TKA nanti. Eh, kami mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Yang pertama mungkin pertanyaan saya Pak, supaya komunikasi kami dari sekolah-sekolah yang insya Allah akan mengikuti kegiatan kompetisi TKA ini supaya berjalan dengan lancar. Mungkin kami ya karena kami dari Sulawesi Selatan Pak, Makassar, karena tadi saya lihat di chat grup itu hanya link grup untuk yang ada di Sulawesi Barat Pak. Jadi saya tidak enak langsung gabung Pak di grup itu. Mungkin bisa masukkan nomornya Bapak atau nomornya dari Bintang Pelajar supaya komunikasi kami dari Makassar bisa terakomodir, Pak. Oh iya Itu baik. mungkin yang pertama. Kemudian selanjutnya mungkin materi ini mungkin bisa di-share kepada kami, Pak, karena Alhamdulillah materi ini sangat bagus sekali. Yang tentunya nanti kami bisa mengikuti apa-apa menjadi panduan dalam mendaftarkan anak kami di sekolah kami, Pak. Seperti itu. Kemudian ini nanti kan ini kompetisi Pak, yang dimana nanti kompetisi ini sekolah akan mengikuti, yang dimana sekolah yang terdaftar Pak ya, yang dimana tes online pertama itu di sekolah masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah atau sekolah tentukan sesuai dengan sesinya. Yang dimana TKA ini nanti kan Pak setelah dilakukan tes oleh sekolah masing-masing akan ada tiga terbaik dari setiap sekolah, Pak. Tiga terbaik dari sekolah itu nanti yang akan dikirim oleh sekolah untuk mengikuti eh, kompetisi selanjutnya. Yang di mana TK ini kan ada mata pelajaran wajib, Pak, dan pilihan. Nah, kira-kira gimana nanti, Pak? Di mana di setiap murid kami yang ketiga ini kan berbeda-beda mata pilihannya, Pak. Kira-kira di jenis tingkat lomba selanjutnya itu seperti apa, Pak? Karena kami ini kan belum punya gambaran seperti apa. Eh, itu dulu mungkin Pak untuk sementara. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Arman, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diberikan. Luar biasa untuk nomor pusat informasi kepada Pak Arman, kami kirimkan di kolom chat Bapak. Nanti ada Kak Dani atau sebenarnya ini tim ya, Bapak Pak Arman. Itu adalah di nomor 0822 1005 0977 atau nanti Pak Saibudin boleh cek kontak ke kami atau nanti kita coba sudah melakukan pendaftaran ini ya Bapak, daftar hadir ya nanti ketika sudah melakukan pengisian di daftar hadir kami akan izin untuk bisa menyampaikan beberapa informasi langsung kepada Pak Arman terkait kenal TKA 2025 ini. Nah, kemudian untuk materi betul insya Allah nanti akan kami kirimkan seluruh materi dari pertemuan kali ini ke WhatsApp. Jadi bisa dibaca-baca kembali sebelum nanti melakukan pendaftaran. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya tadi adalah berkaitan untuk pemilihan di pemilihan mata uji di SMA, Bapak Ibu. Nah, nanti betul sekali yang disampaikan oleh Pak Arman. Em, Khusus SMA nanti adalah 5 mata uji, 3 mata uji wajib yaitu bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris. Kemudian pilihannya 2. Nah, sedangkan di masing-masing siswa itu pilihannya berbeda-beda. Nah, untuk pilihan Bapak Ibu guru itu pilihannya adalah masing-masing siswa. Misalkan saya mendaftar siswa apa siswa dari Al-Azhar. Nah, dari Al-Azhar itu nanti saya memilih misalkan matematika lanjut dengan kimia misalkan. Nanti di pemilihan itu dilakukan pada saat login ke aplikasi babak penyisihan. Jadi di aplikasi babak penyisihan nanti langsung ada pilihan beberapa bidang studi yang perlu dipilih, yaitu 2 mata uji. Matematika lanjutan, matematika lanjut, terus kemudian fisika, kimia, sampai nanti sosiologi. Jadi setiap siswa nanti pasti pilihannya bisa berbeda-beda. Misalkan dari siswa A ternyata banyak yang matematika fisika, atau banyak yang kimia dengan fisika. Nanti untuk yang siswa-siswa yang lain mungkin banyak juga yang di geografi atau sosiologi atau materi-materi yang lainnya. Jadi pemilihannya adalah pada masing-masing siswa. Nah, di babak penyisihan nanti kami akan menilai pada seluruh mata uji yang kami sediakan. Dari 5 mata uji khusus yang SMA, kami akan rata-ratakan nilai yang terbaik kami rekomendasikan ke sekolah. Nah, khusus di babak penyisihan tingkat provinsi, nanti kami langsung kerucutkan, Bapak. Jadi untuk mata uji yang bagian pilihan tidak kami ikutkan, tidak kami ikut sertakan. Jadi yang akan diujikan nanti di babak penyisihan tingkat provinsi adalah mata pelajaran atau mata uji di matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris saja. Dari pilihannya tidak ikut. Pilihan itu hanya dilakukan pengujian di sesi babak penyisihan saja. Begitu. Jadi tidak agar nanti apa namanya sebarannya tidak berbeda-beda jauh. Begitu. Baik, semoga terjawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya lagi boleh raise hand. Kemudian saya izin untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Baik, izin Pak, baik, Bu Harisah, mohon izin untuk menjawab satu pertanyaan saja. Izin bertanya Pak, siswa kami kelas 12 sementara mengikuti PKL dan ada yang pelaksanaan PKL-nya di kabupaten lain. Apakah saat seleksi sekolah siswa harus hadir di sekolah dan apakah kegiatan seleksi bisa menggunakan HP? Nah, sebenarnya kami sangat merekomendasikan pelaksanaannya di sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dari SMKN Sulbar, Ibu Nur Apriani. Nah, pelaksanaannya bisa dari tanggal 15 sampai tanggal 27 September. Kalau misalkan eh, apa namanya sesinya mungkin di sesi ini ya, di sesi tidak PKL itu lebih baik dilaksanakan situ. Mungkin di hari Sabtu PKL-nya mungkin libur, nanti semuanya bisa dikumpulkan di sekolah. Tapi boleh juga dilaksanakan tidak di sekolah, tapi tetap kami rekomendasikan di sekolah agar nanti pengawasannya lebih lebih mudah kepada Bapak Ibu guru. Sehingga kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh siswa, nanti bisa kita bantu melalui dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, kemudian siswa harus di sekolah sebenarnya tidak harus, tapi ini kami merekomendasikan dengan sangat bisa dilakukan di sekolah.
Nah, menggunakan HP betul untuk aplikasinya nanti halaman websitenya bisa diakses melalui handphone, Bapak Ibu Guru. Hanya saja di dalam kompetisi ini kami tahu ada beberapa lampiran-lampiran yang nampaknya cukup kecil kalau misalnya diakses melalui handphone dan mana nanti akan cukup mengganggu. Jadi kami sangat merekomendasikan menggunakan komputer atau laptop. Nah, kalau misalkan tidak ada tablet atau kalau tidak bisa ya berarti tidak apa-apa menggunakan handphone. Hanya saja kami sangat merekomendasikan menggunakan tablet, apa komputer atau laptop. Boleh saja, nggak ada masalah. Baik, kepada Bu Harisah kami persilahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin, saya punya pertanyaan Pak. Mungkin saya agak bingung, Mm, tapi siapa tahu disampaikan tadi, tapi saya tidak terlalu menyimak atau mungkin mm, terlambat masuk ke ruang Zoom. mm. Yang pertama, Bapak, informasi yang saya ketahui, pelaksanaan TKA itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 November. Betul, Pak? Untuk sebentar saya TKA-nya. TK tingkat tingkat SMP kalau nggak salah. 6 SMA, SMA, Pak, SMK. untuk di Diknasnya Pak Indung. Oh, di Indonesia. Oh iya baik. Betul, Ibu. Ini nanti pertanyaan, saya khawatirnya pertanyaannya. Jadi ini nanti saya izin untuk meluruskan terlebih dahulu untuk Ibu Hasria itu ini momen ini adalah untuk pertanyaan terkait kompetisi TKA yang mana momen untuk uji coba peserta apa uji coba setiap siswa yang ada di sekolah untuk melaksanakan TKA nasional yang akan dilaksanakan oleh Indonesia. Jadi ini adalah momen untuk tryout-nya. Demikian Ibu. Oh iya. Iya, terima kasih Pak. Terus yang selanjutnya, tadi sempat saya dengar semakin banyak peserta itu lebih baik Pak ya. Berarti tidak ada batasan peserta harus sekian atau minimal atau maksimalnya sekian ya. Ya, eh, lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Terus meskipun nanti kami pas babak penyisian akan melakukan penyaringan, Ibu Hersia, penyaringan bagi sekolah yang apa ya, mendaftarkan pesertanya itu kurang dari 30 peserta. Nah, itu syarat untuk masuk ke babak penyisian tingkat provinsi adalah melewati minimal di 30 peserta. Jadi kalau misalkan nanti Baik ada Pak. yang kurang, maka nanti mungkin akan kami lakukan validasi ulang begitu. Hmm, iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Iya. Itu saja. Oh iya, baik. Baik, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Indung, wabarakatuh. Baik, silakan Pak Agus kalau ada tambahan. mungkin tadi menambahkan sedikit. Jadi mungkin yang perlu dibedakan tadi Ibu Astria antara TKA yang diselenggarakan oleh Diknas ya dengan kenal atau kompetisi kenal TKA ya Ibu ya. Jadi betul kalau untuk pelaksanaan TKA yang akan diselenggarakan oleh Diknas itu untuk tingkat SMA nanti memang tanggal 1 sampai 9 ya. Mohon maaf suaranya terputus Pak. Terus, Cek. ya. Ya, jadi tanggal 1 sampai 9 untuk pelaksanaan di Diknas. Nah, ini yang kami selenggarakan ini adalah sebagai persiapan ya, untuk memberikan persiapan kepada siswa-siswi kita sebelum menghadapi tes TKA yang sesungguhnya begitu. Nah, sehingga kami menyelenggarakan pengenalan TKA ini dalam bentuk kompetisi ya, yang nanti akan diikuti oleh seluruh siswa dari seluruh Indonesia begitu. Nah, sehingga untuk pelaksanaan kenal TKA, nah untuk tingkat SMA tadi dimulai di September ya. Nah, nanti Ibu bisa memilih jadwal atau sesi yang tersedia sesuai dengan waktu yang paling cocok begitu ya. Jadi ada rentang waktu di bulan September. Nah, Ibu bisa memilih waktu yang paling cocok dengan aktivitas sekolah, intinya seperti itu. Demikian Pak Idung tambahannya ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kus atas tambahannya. Semoga semakin menjawab. Kami lanjut ke pertanyaan raise hand kedua dari Bapak Majeni. Bapak Idam Siruna.
dari SMKN 2 Majeni. Dipersilakan Mbak Idam. Nah, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama terkait dengan kegiatan ini, eh, di situ kan ada mapel pilihan ya yang akan dilombakan. Nah, kami untuk yang di SMK, saya perhatikan mapel pilihan ditawarkan dari bintang pelajar itu kemudian tidak semua bisa kami pilih. Dan penyampaian tadi bahwa ada dua mapel pilihan yang harus dipilih pada saat nanti untuk lomba. Nah, setelah kami perhatikan menyimak dari yang disampaikan tadi, itu palingan mungkin kami hanya bisa memilih sejarah karena kan kalau kejuruan kan beda-beda mata pelajarannya itu untuk untuk konsentrasi kalian. Sehingga kalau misalnya mapel umum yang diambil, palingan mungkin untuk mapel sejarah saja dengan matematika lanjutan. Nah, ini matematika lanjutan kami belum paham. Jadi mungkin kalau bisa ada kisi-kisi terkait dengan setiap materi lomba itu, supaya kami pun bisa melihat, oh ternyata yang dimaksud dengan matematika lanjutan itu adalah ini. Ya, seperti itu, supaya kemudian juga siswa kami bisa memahami arahnya kemana nanti untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan lomba itu sendiri. Hmm. Saya kira itu Pak dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Idam. Mungkin dari Pak Kus mau menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ini untuk SMK ya. Untuk mata pelajaran uji wajibnya tadi sama ya dengan di SMA. Nah, sementara untuk mata uji pilihannya tadi yang dua itu adalah selain mata pelajaran umum yang sama juga ada di SMA. Nah, khusus untuk SMK itu ada proyek atau kewirausahaan ya. Jadi khusus untuk di SMA itu ada mata uji apa namanya proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti bisa dipilih salah satunya adalah misalkan mata pelajaran umum tadi seperti sejarah ditambah dengan proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi ini dua mata uji yang memang nanti harus dipilih ketika siswa juga memang mengikuti TKA yang sesungguhnya ya yang diselenggarakan dari Dignas. Nah, untuk melihat kisi-kisi dari setiap mata uji ini, eh, Bapak Ibu dapat melihatnya di eh, peraturan ya, peraturan Kepala Badan eh, Kurikulum dan Asesmen ya, atau Perkaban. Perkaban nomor 45 tahun 2025, Bapak Ibu ya, secara lengkap kisi-kisi tentang mata uji ya setiap mata uji ini ada di Perkaban nomor 45 tahun 2025 untuk tingkat SMA dan SMK ya. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMP SD bisa dilihat di Perkaban nomor 47 tahun 2025. Jadi di sana udah dijelaskan kisi-kisi dan juga contoh-contoh soalnya Pak. Ya, udah lengkap yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Demikian Pak Idung. Baik, baik terima kasih banyak Pak Kus. Sekaligus jawaban dari Pak Kus itu menjawab dari pertanyaan Ibu Lina Fitriani dari SMKN 2 Majeni. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya lagi boleh angkat tangan Bapak Ibu guru. Nah, nanti saya izin lanjut untuk di kolom komentar. Tapi apakah ini daring atau bagaimana? Betul Ibu Salvianus dari SMKN 1 Tanduk Kalua. Eh, Kompetisi ini gratis dan dilaksanakan secara daring atau secara online untuk di babak penyisihan sampai di babak semifinal. Nanti untuk yang final, kami secara terhormat mengundang seluruh peserta dari Sulawesi Barat yang lolos ke babak final. Nanti kami undang ke Universitas Indonesia secara offline. Jadi offline-nya hanya di babak final. Kemudian panduannya baik, insya Allah nanti kami kirimkan di WhatsApp grup ya, Bapak Ibu Guru, agar bisa semuanya terkumpul di informasinya di sana. Terus kemudian Ibu dari Nur Nur Indasari dari SMKN 2 Majene kembali. Apakah semua siswa yang ikut TKA dapat sertifikat meskipun tidak mendapatkan juara? Betul sekali, Ibu Nur Indah. Setiap peserta yang mendaftar dalam kompetisi ini berhak mendapatkan sertifikat dari bintang pelajar meskipun tidak mendapatkan juara. Oke, baik saya pause di
Untuk nomor HP yang diminta harus nomor HP kepala sekolah atau nomor HP-nya kami rekomendasikan adalah nomor HP dari guru pendamping saja, Bapak Ibu guru. Jadi nomor guru Bapak Ibu guru pendamping nanti yang didaftarkan karena nomor tersebut akan kita gunakan sebagai pusat informasi apabila nanti mungkin ada pertanyaan dari siswa atau mungkin ada hal-hal yang dirasa ingin ditanyakan kembali di saat pelaksanaan atau menjelang pelaksanaan, nanti bisa ditanyakan melalui nomor itu, terus bisa nge-WhatsApp ke kita dan nanti Bapak Ibu guru yang mendaftar dari sekolah-sekolah masing-masing bisa join ke WhatsApp grup pada masing-masing jenjang. Baik, saya izin lanjut ke Bapak Muhyiddin dari Bapak Muhyiddin kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja, saya atas nama Mahyudin dari SMK Negeri 2 Majene. Hmm. Yang pertama mengenai SMK 2 lagi PKL, jadi sangat-sangat sesuai jika secara online. Jadi saya kira tetap saja di tempatnya saja karena ada yang di luar daerah Majene, ada yang di Makassar, ada yang di Mamuju, ada yang di Kalimantan. Jadi alhamdulillah secara online. Nanti kalau insya Allah masuk di final kayak baru offline ya. Yang kedua, ini satu orang guru, berapa orang siswa? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahyudin terkait pertanyaannya. Untuk satu guru boleh untuk seluruh peserta. Intinya kami guru pendamping ini hanya bertujuan untuk sebagai saluran informasi apabila ada hal-hal yang ditanyakan atau ada kendala yang terjadi, nanti bisa menjadi pusat informasi kepada masing-masing peserta di sekolahnya. Begitu. Jadi cukup satu guru saja tidak ada masalah untuk satu sekolah begitu ya. Misalkan di tahun lalu misalkan ada satu sekolah dari Bukit Tinggi itu melampirkan satu nama guru pendamping saja untuk 1.100 pesertanya. Jadi tidak masalah satu guru intinya sebagai pusat informasi dari bintang pelajar kepada sekolah tersebut saja. Semoga bisa menjawab kepada Pak Mahyudin. Alhamdulillah ini untuk SMA Budi Mulia bisa mendaftar ya. Selamat buat SMA Budi Mulia. Pak, link grup WhatsApp-nya bisa share ulang. Baik, sudah dilampirkan. Untuk nama sekolah, baik, nama sekolah sudah kami masukkan ya dari Bapak dari SMAN 3 Kaluku. Sudah kami masukkan. Terus link form pendaftaran. Oke, materi. Nah, materi akan kami lampirkan di dalam WhatsApp grup webinar kali ini, Bapak Ibu Guru. Terus kemudian tidak ada masalah misalkan tadi misalkan dari Pak Arman dari provinsi lain untuk bergabung sebenarnya tidak ada masalah karena ini hanya sebagai pusat informasi kami aja untuk mempermudahkan saluran informasi yang sampai kepada Bapak Ibu Guru begitu. Terus kemudian oke, ini sudah pada menunggu door prize. Pak Kus kira-kira ada 3 pertanyaan Pak Kus buat door prize sebelum saya apa namanya jawab yang sampai terakhir belum ada nama pilihan mohon dibantu baik. Bagi Bapak Ibu guru yang belum menuliskan alamat alamat lengkap sekolah boleh alamat alamat lengkap sekolah. Kemudian mana Pak Idam Ajeng, oke, terus kemudian oke, kelihatannya semuanya hanya pernyataan semua. Terus kira-kira ada 3 pertanyaan untuk 3 peserta yang beruntung untuk bisa menjawab door prize ini. Dan kami apa namanya mengajak kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, pada Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini, nanti metode penjawabannya harus secara langsung. Jadi tidak melalui kolom chat yang pertama. Jadi tidak melalui kolom chat. Atau nanti kolom chat mohon izin saya matikan dulu ya. Apakah setelah kompetisi akan ada pembahasan soal, oh ini baik, ini masukan yang luar biasa kami masukkan dalam agenda kami, Bapak Bapak dari SMA Islam Al Azhar 12 Makassar, pembahasan.
Baik, insya Allah nanti update informasi akan kami informasikan ke WhatsApp grup. Ini masukannya luar biasa terkait pembahasan soal. Baik, ini kami izin untuk masuk ke sesi door prize, Bapak Ibu Guru. Jadi kami mohon maaf, kolom chat kami matikan sejenak. Jadi dipersiapkan mengklik nanti raise hand. Jadi kalau pas pertanyaan kan nanti klik raise hand. Nah, ini nanti Bapak Ibu Guru, jadi kolom chat sudah kami matikan, tidak ada jawaban di kolom chat. Jadi yang mengangkat mengklik raise hand tercepat itu nanti akan dipersilahkan untuk menjawab. Terus kemudian nanti kalau penjawab pertama keliru akan diberikan kesempatan pada penjawab kedua. Nah, kalau penjawab kedua keliru, mohon maaf, pertanyaan langsung kami gugurkan. Jadi ini pertanyaannya, door prize-nya singkat, door prize menarik dari kami. Bagi yang berhasil, kami mohon izin untuk bisa nanti menuliskan di kolom komentar berkaitan tentang alamat yang terkait pengiriman door prize yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini yang berhasil menjawab door prize pertanyaan dari Pak Kusmayadi. Semoga dipahami ya Bapak Ibu Guru. Jadi raise hand. Kemudian nanti langsung kami persilahkan untuk menjawab. Oh, ini berarti mic-nya kami mohon izin untuk apa allow ininya saya matikan terlebih dahulu. Nah, nanti angkat tangan dan nanti kami memilih siapa yang dipersilahkan untuk menjawab. Terus kemudian dipersilahkan menjawab. Apabila keliru, kami hanya memberikan satu kali lemparan kepada hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini untuk angkat tangan yang kedua. Baik kepada Pak Kusmayadi, kami persilakan untuk door prize yang pertama. Baik, Kak Indung, terima kasih ya. Ini mudah aja lah ya. Ini Bapak-Bapak tahu semua ya. Pertanyaan pertama, apa dasar atau landasan hukum yang digunakan sebagai pelaksanaan TKA atau tes kemampuan akademik di tahun 2025 ini? Apa landasan hukumnya? Oh, Masya Allah. Baik, apakah ada yang mau menjawab, Bapak Ibu Guru? Apa dasar landasan hukum dari pelaksanaan TKA? Oh, Masya Allah. Pak Mahyudin, kami persilahkan. Terima kasih. Mahyudin dari SMK Romaji ini kalau Mhm. kalau tidak salah nomor 45 tahun 2025 tentang capaian TKA. Terima kasih. Baik, nomor 45, Pak Kusmayadi. Apakah mau dilempar atau bagaimana? Ah, belum ya, belum belum Belum, pas. baik. Nah, Mohon maaf, dasar Pak. pelaksanaan TKA ya. Dasar Ini pelaksanaan TKA. Baik-baik, Pak dasar Idam, Pak pelaksanaan Idam. TKA. Baik kepada Pak Idam, dipersilakan Pak Idam. Ya, Permendikbudrismen nomor 9 tahun 2025. Nomor 9 Betul Menteri. sekali. Masya Allah. Selamat Pak 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 Idam. Idam untuk mohon bantu untuk bisa Sekali ya. mengirimkan ke kolom komentar. Nanti ini saya buka kembali ya. Saya buka kembali kolom komentar. Jadi alamatnya Bapak Idam nanti agar kami bisa mengirimkan souvenir atau door prize menarik khusus buat Pak Idam. Baik, terima kasih. Berarti Pak Idam nanti tidak diperkenankan untuk menjawab untuk door prize yang kedua dan ketiga. Kalau Gantian enggak nanti ya. diborong Pak Idam ya. Baik, pertanyaan kedua kepada Pak Kusmayadi. Kami Pertanyaan persilakan. kedua, sebutkan dua saja manfaat mengikuti kompetisi kenal TK ini bagi siswa dan sekolah ya. Dua Dua manfaat manfaat mengikuti mengikuti kenal kompetisi ya. kenal, mengikuti kenal TKA 25. Wah, untung tadi materinya belum saya share, Pak Kus. Tapi tadi sudah Oh, sudah disampaikan ya? ya dari awal Oh, ya Pak Indung ya. betul, betul sekali. Baik kepada Bu Nur Indah, kami persilakan untuk door prize yang kedua dari pertanyaan dari Pak Kus. Dua manfaat mengikuti kenal TKA 2025 atau Kompetisi Nasional Tes Kemampuan Akademik 2025. Kami persilakan Bu Nur Indah. Boleh unmute Bu Nur Indah? Halo, Bu Nurinda, Bu Nur Indah, dipersilakan Bu. di unmute silakan. Kami hitung mundur Ibu.
Ini eh, suaranya belum masuk, Ibu. Oh, ini sudah ngomong tapi suaranya belum ada ya. Sudah buka tapi nggak ada suaranya ya. Tidak ada suaranya, Ibu. Mohon maaf. Cek, cek, cek. Oh, diganti berarti. Gimana, Pak Kus? Ya mungkin yang lain. Oh, yang lain ya, baik. Duh, mohon maaf sekali, Bu Ida. Pak Anwar ya. Pak Anwar, kami persilakan, Pak Anwar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya, jadi mudah-mudahan tidak keliru. Nah, dua manfaat yang bisa didapat dengan mengikuti TKA ini adalah yang pertama itu mengukur kemampuan akademik secara objektif di siswa ya. Artinya mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam bidang logika, numerik, dan verbal. Kemudian yang kedua itu bagi siswa itu menjadi sebagai syarat eh, untuk menempuh tingkat pendidikan lanjutan misal di perguruan tinggi seperti itu. Itu jawaban dari kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Anwar. Gimana Pak Kus? Mau Boleh lah Pak Indung, boleh lah insya boleh Allah. ya, baik. Boleh. Baik, kami ucapkan Mantap Pak. selamat kepada Silakan. Pak Anwar untuk apa namanya? Mendapatkan door prize yang kedua. Kami mohon izin untuk bisa mengketikkan di kolom komentar Pak Anwar terkait alamatnya agar kami bisa mengirimkan souvenir menarik atau hadiah door prize pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Baik, untuk Kasih door banyak. prize yang terakhir Pak Kusmayadi, door prize yang ketiga sekali lagi kami hanya mengakomodir untuk dijawab secara langsung tidak melalui kolom chat. Baik, pertanyaan ketiga kepada Pak Kusmayedi. Kami Oke, ini persilakan. mudah saja ya. Ini eh, bintang pelajar kantor pusatnya ada di kota apa? Sampel Tadi Pak aja. Indung udah nyebut belum ya? Tadi di awal-awal, Pak. Ada ya. Iya. Bintang Baik, pelajar di mana ya? Kantor baik, pusat. betul. Baik, pertanyaan yang ketiga adalah bintang pelajar berkantor pusat di kota mana? Boleh tahu nih, Masya Allah. Oh, Bu Hasria. Tidak mau kalah, Bu Hasria. Silakan, Bu Hasria. Iya baik Pak. Eh, Semoga tidak keliru ya Pak ya. Amin, amin. Biasanya kalau tidak keliru benar ya. Di Kota Bogor Pak kalau tidak salah ya. Oke, baik. Bagus nih, Bu. Gimana bagus? Dilempar atau benar, Ah, Bang? Saya Pak Tadi Sebentar, sebentar. di kota mana tadi? Bangsar. Pak, Pak Kus, gimana? Tadi? Bangsar Jawaban dari Pak. Bu Hasriah adalah di kota Bogor. Oh, kota Bogor ya. Ya, Sepertinya memang tepat ya. ya. Baik, kami ucapkan selamat pada Bu Hasriah untuk door terima prize kasih. yang terakhir yang ketiga ini. Bu Hasriah mendapatkan souvenir menarik atau door prize dari Bintang Pelajar. Kami mohon izin untuk bisa mengetikkan di kolom komentar, Bapak Ibu guru sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, berakhirnya sesi pemberian door prize tersebut. eh, Berakhir pula sesi webinar pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin di akhir sesi ini kami izin untuk bisa melakukan dokumentasi ulang. Bagi Bapak Ibu guru boleh open cam. Eh, kita akan foto sesi terakhir. Seluruh foto nanti kami kirimkan ke WhatsApp grup Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak atas atensinya. Terus kemudian kemeriahan pada kesempatan kali ini. Senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Baik, kami hitung di 3, 2, 1. Mohon maaf. Kita kapalkan terlebih dahulu semangat kita menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, di 3, 2, 1. Smile. Baik, terima kasih banyak. Kami akan kirimkan ke kolom WhatsApp grup ya, Bapak Ibu Guru, seluruh tadi foto-foto yang telah diberikan. Terima kasih banyak kepada Pak Sarifudin. Kami ucapkan terima kasih banyak pada kesempatan kali ini memberikan kami keluangan waktu untuk bisa hadir menyambut berikut dengan memberikan penjelasan terkait kompetisi nasional tes kemampuan akademik dari bintang pelajar yang dilaksanakan pada
tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang luar biasa pula kami berikan kepada Pak Kusmayadi yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah banyak membantu terkait menjawab dan beberapa pertanyaan yang muncul dari para peserta. Sekaligus Bapak Ibu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru beserta seluruh jajaran yang ada di seluruh dinas pendidikan atau sekolah di Sulawesi Barat yang hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu guru sekalian senantiasa diberikan kemudahan kesehatan serta keluangan rezeki, diberkahi waktunya hingga mencapai apa yang diinginkan. Sekaligus kami izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama kegiatan ini berlangsung, Bapak Ibu guru. Eh, saya Indung Widi Sasmito, mewakili seluruh panitia yang bertugas pada kesempatan kali ini, mengucapkan mohon maaf dan sampai jumpa di babak penyisihan. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu guru dalam melakukan pendaftaran di Kenal TK 2025. Saya izin pamit undur diri. Kita akhiri doa khotbah majelis. Semoga Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua buat Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Terima kasih Terima semoga kasih Bapak Bapak Ibu Ibu Guru.